Baik, ya kita mulai. Kita lihat di sini. Ini, nampak sudah? Nampak Kak Fadila semua? Share screen Bapak. Sudah kelihatan ya? Nampak, Pak. Oke, ya ini dia. System of Equations and Inequality. Mulanya saya Bapak pikir mau kasih kalian limit atau turunan, tapi nggak usah lagi lah itu ya untuk jurusan kalian. Kita masuk ke sini aja, hal-hal simple yang kalian juga sudah ketahui. Ini ada beberapa slide dan semuanya ini Bapak ambil dari satu sumber saja, yaitu College Algebra edisi ke-8 karangan Ron Larson dan David Smalko. Ya, ini adalah kuliah ke-9 kita untuk matematik sosial humaniora, FISIP, ilmu politik usul. Kita lihat sekarang secara snapshot ya. Apa aja di sini? Ini background ya, sistem persamaan linear. Kemudian kita tengok yang dibahas nanti apa? Linear and non-linear system of equation, sistem linear dan non-linear. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya secara matematik. Ada beberapa metode yang kalian sudah tahu, kenal ya, yaitu apa? Ada metode substitusi, nanti ada lagi eliminasi, ya kan? Ada lagi metode grafik, yaitu kita pakai grafik. Nah, kemudian seputar itu nanti ada contoh-contoh aplikasinya. Nah, ini sistem persamaan non-linear. Kita bahas ini nanti, solusi grafiknya bagaimana, tapi ini cepat Bapak ya. Lalu aplikasinya pada break even point, ya, analisa titik impas, ya, dalam jual beli. Kemudian diskusi, contoh-contoh soal. Kemudian di sini banyak. Nah, kalau dua variabel ini juga simple, udah tahu semuanya kan, ya. Gampang ya, ini dua variabel. Kita lihat dulu dengan eliminasi. Nanti Bapak mau dua variabel ini sekelas saja, nanti kita langsung masuk 3, 4, 5 variabel. Agak besar sedikit ya. Ya, kita akan coba pakai eliminasi Gauss ya. Nah, lalu bagaimana menyelesaikan sistem linear yang memiliki decimal coefficient. Koefisien-koefisiennya berkoma seperti ini. Kemudian kita tengok latihan, supply demand, investment portfolio, lalu masuk lagi fitting a line to the data, kayak regresi juga, ya. Sebenarnya regresi itu juga begini, ya. Ini namanya persamaan normal. Kemudian multivariable linear system, tapi ini masih 3, tapi kita akan bahas eliminasi dengan eliminasi Gauss. Nah, seperti itulah latihan, kemudian nanti kita akan masuk ke sistem pertidaksamaannya. Baik, Bapak cepat aja ini ya, karena Bapak yakin kalian juga udah tahu background-nya ini. Nah, di dalam sistem kuliah sistem persamaan linear, ini sistem persamaan linear itu banyak sekali muncul kemana-mana. Ya, dia memang tidak secara khusus, tapi kadang-kadang kalau kita bahas tema apa, kalau di sains, di engineer, di sosial, pemodelan, sering muncul dalam sekian tahap. Tiap tahap ya, tahap analisisnya muncul model linear, dan model linear nih bagaimana kita mau menyelesaikannya. Nah, di matematik, in mathematics you can use system of equation to solve problem involving 2 or more equation. Itu di matematik kita bisa menyelesaikan persamaan yang melibatkan 2 persamaan atau lebih, 2 variabel atau lebih. Nah, in real life, dalam kehidupan sehari-hari, sistem persamaan linear dan sistem persamaan linear itu sering digunakan untuk menentukan the correct amount to use in making an acid mixture. Ya, berapa tepatnya kalau kita membuat suatu campuran zat asam kalau di kimia atau apa, how much to invest in different funds. Berapa dana yang mau diinvestasikan pada skema-skema yang berbeda dengan tingkat bunga yang berbeda-beda, seperti soal MIT kita kemarin, kan itu kan? Ada satu soal situ Bapak kasih. Dan banyak-banyak lagi juga menentukan titik impas dari suatu bisnis. Biaya produksinya berapa, kemudian dia
jual berapa, pada satu titik mana di mana terjadi impas. Proses bisnis itu tidak rugi, tidak juga untung. Nah, ya, break itu namanya break even point, ya. Nah, sistem persamaan linear itu juga aplikasinya nanti dipakai untuk mencari the least square regression parabola. Jadi bagaimana persamaan kuadratik, regresi kuadratik, dan banyak ya lain-lainnya. Seperti itu backgroundnya. Nah, kemudian there are many careers that use system of equation and inequalities. Ya, di ekonomi dipakai, di investor, urusan diet, konsert, promotor, dan lain-lain. Ini kasus-kasusnya ada di buku ini dalam bermacam contoh. Bapak akan mulai satu. Tengok, kata-kata sistem berarti ada, kalau kita mulai dulu, saya coret ya, saya coret, dan di sini, ini, kita buang dulu persamaan, kita masuk apa persamaan dulu, ya, sistem persamaan dulu. Nah ini, yang linear. Jadi kalau ada persamaan yang lebih dari satu, jadi kalau untuk menjadi sistem persamaan linear, supaya jadi sistem harus apa? Harus ada minimal berapa persamaan? 2 persamaan. Minimal 2, bisa 3, bisa 4. Oke. Di samping harus ada minimal 2 persamaan, dan setiap persamaan yang terlibat menggunakan variabel yang sama. Variabel yang sama. Jelas? Oke. Linear berarti hubungan antar variabel itu tambah atau kurang. Yaitu apa? Hubungan antar variabel, yaitu X atau Y atau Z, hanya bersifat aditif atau subtraktif, tambah kurang. Tidak kali dan bagi. Ngerti? Di samping itu dia menjadi linear jika pangkatnya 1. Pangkat variabel adalah 1. Bapak kasih contoh begini. Ada persamaan, katakanlah 2A tambah 3B tambah 5C sama dengan 7. Ini persamaan enggak? Persamaan. Berapa variabel ini persamaannya? Pak Mufli. Pak jawab. Ada berapa variabel terlibat dalam satu persamaan ini? Tiga ya. A, B, dan C. 3 variabel. Persamaannya 1. Apakah ini bisa dikatakan sistem persamaan linear? Tidak. Dia masih persamaan linear saja. Lalu Bapak gunakan lagi persamaan kedua. Muncul 3A min 8B tambah 2C sama dengan 11. Sekarang Kak Asri, ada berapa persamaan yang ada di sini? Ada 2, Pak. Ada 2. Menggunakan variabel yang sama nggak dengan persamaan pertama? Sama, Pak. Ada 3 variabelnya, Pak. Ada 3 variabel. Maka 2 persamaan ini bisa dikatakan sekarang sebagai apa? Sistem. Ngerti? Tapi sistem persamaan apa? Linear. Kenapa Linear, Bapak? Pak. Kenapa kita katakan dia sistem persamaan linear? Kenapa? Karena A, B, C hubungannya apa? Tambah dan kurang. Ya kan itu? 2A tambah 3B. Nah, kemudian pangkat dari A, B, C pangkat 1. Semuanya pangkat berapa? 1. Maka inilah yang dinamakan sistem persamaan linear, kita singkat SPL. Nah, di dalam sistem persamaan linear, tujuan kita adalah mencari apa? Mencari nilai A, B, dan C yang secara simultan atau serentak, sekaligus pada saat yang sama, kalau kalian masukkan hasilnya adalah 7 dan juga berapa? 11. Berapa A, berapa B, berapa C, kalau dimasukin jadi 7 dan 11. Ini namanya sistem persamaan linear dengan 2 persamaan dan 3 variabel. Kalau Bapak buat begini, sekarang Bapak tambah. Bapak buat aja ini pangkat 2. Sekarang di pangkat 2, ini AC-nya Bapak kasih pangkat setengah kali ya. Sekarang persamaannya 2 ya. Ya, Kak Maria. Persamaannya 2. ABC. Masih boleh nggak Bapak namakan persamaan seperti ini sebagai sistem persamaan linear? Enggak, Pak. Kenapa?
Karena kalau sistem persamaan linear itu pangkatnya harus 1, Pak. Pangkat harus 1, ingat. Pangkat A, B, C harus 1. Oke. Jadi ini gagal, bukan sistem persamaan linear lagi. Itu aja, ada karakteristiknya. Kalau Bapak buat lagi persamaan lain, misalkan X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 8, A tambah 4B kurang 3C sama dengan 10, M tambah 3N kurang 2L sama dengan 12. Kita punya berapa persamaan? 3. Kita punya 3 persamaan. Tiga-tiganya linear nggak, Mas? Secara masing-masing, secara sendiri-sendiri linear nggak? Linear, ya? Pak. Linear. Pertama, kedua, ketiga semua linear karena X, Y, Z tidak ada hubungan kali. Maksud Bapak X, Y, Z kali itu misalnya X kali Y, kan nggak ada. Yang ada X tambah Y. Juga tidak ada X per Z, nggak ada. Pangkatnya 1. Maka semua masing-masing linear. Persamaan, apakah mereka masih bisa kita katakan sekarang sebagai sistem persamaan linear? Tidak, Enggak, Pak. Enggak ya. Kenapa enggak, Bang Putra? beda variabel semua. Yes, X, karena di persamaan kedua, ketiga, dan ke-1 tidak ada kaitan antara variabel-variabel yang dibicarakan. Maka mereka linear secara sendiri-sendiri, tetapi secara keseluruhan dia tidak bisa dikatakan sistem persamaan linear. Karena dia bicara tentang hal yang berbeda-beda. Satu X, Y, Z yang bisa apa? Satu lagi MNL. Maka ini bukan sistem persamaan linear. Jelas ya? Itu saja. Bagaimana kita mengatakan suatu sebagai sistem persamaan linear atau bukan sistem persamaan linear. Nah, solusi tujuannya adalah mencari solusi dari sistem persamaan linear itu adalah mencari berapa nilai variabelnya X atau Y yang sekaligus kita masukkan sehingga memenuhi jawaban. Itu tujuannya kita katakan solusi. Untuk mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear, kalian sudah kenal di SMA ada berapa metode, ada berapa cara? 4 ya. Ada substitusi, ada lagi metode grafik, ada metode eliminasi, satu lagi metode Gauss. Bapak tidak berlama-lama di sini, juga tidak di sini. Mungkin kita akan masuk ke sini dan 2 dan 4, karena Bapak yakin jawabannya pada tahu. Apalagi kalau kita cerita hal yang simpel. Contoh ini pasti semua bisa. Bagaimana kita mencari solusinya? Kalau kita pakai substitusi, gimana? Yo. Dengan substitusi apa? Tentu kita mengubah persamaan pertama menjadi apa? X sama dengan apa? Kan itu kan? 0, Pak. 4 kurang Y kan? Lalu ini masukkan ke mana? Masukkan ke 2. Persamaan kedua. Jadi nilai X ini persamaan kedua. Ini, berarti ini X-nya menjadi berapa? 4 kurang Y sama dengan 2. Kan begitu? Karena kita dapat 4 kurang 2Y sama dengan 2, berarti min 2Y sama dengan min 2, Y-nya berapa? 1 ya? 1. Nah, Y1, nanti back substitute. Substitusikan kembali ke sini, sehingga X-nya jadi 4 kurang 1, jadi 3. Maka kita punya di sini solusinya X sama dengan 3 dan Y sama dengan berapa? Kalau nggak salah gitu ya. Pakai substitusi. Itu cara substitusi. Dan kalau kita gunakan eliminasi, ini substitusi. Kalau pakai eliminasi gimana? Kalau kita pakai eliminasi, kalian harus samain, kalian kurangin kan? Kalian boleh, ini sudah sama koefisien, dikurangkan, sehingga coret-coret, kan itu kan? Ada yang habis. Nah, ini mudah. Nanti kita akan tengok bagaimana juga menyelesaikannya dengan bantuan Wolfram Alpha. Ya, pakai komputer. Ya, pakai aplikasi. Itu cara satu. Dua-duanya sudah di sini karena ini diwakili oleh hal sederhana saja. Nah, bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan substitusi? Nah, seperti ini tengok. Ada satu contoh. Jadi a total of ya 12,000 US dollar akan diinvestasikan kepada 2 skema yang akan memberi kita persentase bunga 5 dan 3%, tapi sifatnya interest atau compound. Simple interest atau compound? Simple ya. Ini hanya simple interest. Nah, ingat bahwa formula untuk simple interest adalah apa? I. I itu singkatan apa? I sama dengan P kali R kali T apa?
I itu interest, apa? Bunga. Jadi bunga yang diperoleh sama dengan P apa? P apa? Prinsipal itu adalah modalnya yang sebesar berapa? 12.000 tadi. R itu apa tadi? R itu persen dari bunganya tadi. Apakah 5% atau 3%? T itu berapa waktu? Time-nya. Waktunya tahun, setahun, 2 tahun. Nah, kalian bisa tengok solusinya nih. Ya. Nah, kemudian the yearly interest is berapa? 500. Dan maksudnya kalian akan diberi, kalian mengharapkan bunga tahunan 500 kemana? Berapa banyak mau diinvestasikan ke yang 5% dan berapa banyak yang mau diinvestasikan ke 3% agar bisa memperoleh 500. Nah, ini secara verbal seperti ini. Ya, 5% fund tambah 3% sama dengan total investment. Ya, kemudian modelnya juga seperti ini. Labelnya seperti ini. Misalkan amount in 5%, kalian dari 12.000 itu berapa? Sebanyak X kalian letakkan pada investasi yang memberi bunga 5%. Berarti kalau gitu 3% itu kalian kasih tahu namanya. Kemudian yang 3% kita beri berapa? Y. Berarti otomatis 12.000 itu dipecah menjadi apa? X dan apa? Y. Jadi kalau gitu X tambah Y akan bernilai 12.000, betul? Karena uang 12.000 itu dibagi 2. Sebanyak X di 5%, sebanyak Y di 3%. Maka X tambah Y itu pasti 12.000. Nah, ini sistemnya. Tetapi di sisi lain, uang sebanyak X yang diinvestkan ke 5%, bunga atau gain yang diperoleh adalah tentunya bunganya ya 0,05 dikali X. Kan gitu kan? Ditambah bunga yang diinvestasikan pada 3%, karena dananya di sini Y, 0,03 kali Y, dan totalnya harus berapa? 0,05X tambah 0,03Y harus berapa? Kenapa 500? Karena kita mau mendapatkan gain 1 tahun itu 500 dari total ini. Jadi memecahnya bagaimana? Nah, ini membentuk suatu sistem persamaan linear, yaitu X tambah Y sama dengan 12.000. Sisi lain 0,05X ditambah 0,03Y sama dengan 500. Nah, caranya kita tidak nyaman bekerja dengan angka desimal pada koefisien. Paham? Kita apakan? 0,05 dan 0,03 ini semua dikali berapa? 100. Ya kan? Supaya dikali 100 jadi berapa? Jadi 5X ditambah 3Y. Dan ini dikali 100 menjadi berapa? 50.000. Maka sistem baru yang terbentuk menjadi seperti ini. Paham, Bang? Ini menjadi, nah ini, 5X tambah 3Y jadi 50.000. Ya kan? Akibat kita kalikan. Tuh. Ini sebenarnya cara untuk supaya kita nggak pakai. Tadi apa? X tambah Y berapa yang kedua? 12.000. Nah, berapa X, berapa Y? Terserah. Bisa kalian selesaikan dengan 3 cara. Pakai apa? 1, subti. Yang kedua pakai eliminasi. Yang ketiga kalian bisa pakai metode grafik. Buat grafik. Coba semuanya ambil di kertas, tolong. Kalian letakkan di meja kertas. Mari kita gambarkan 5X tambah 3Y sama dengan berapa? 50.000. X tambah Y sama dengan 12.000 bersama-sama. Silakan. 5X. Nah, kita coba tengok bagaimana kita memberi jawaban ini dengan cara grafik ya. Coba deh. Buat grafiknya sama-sama. Bapak bertujuan di sini kalau kita cerita secara manual, kita bermaksud untuk membuat begini. Sumbunya ini sumbu Y ya. Mari sama-sama semua. Sambil mengingat garis lurus. Oke. Sudah? Di sini apa? Sini. Mari kita buat persamaan pertama. Persamaan pertama. 5X tambah berapa? Sama dengan 50. Kira-kira bagaimana kita nol? Kita kan mau nolkan ini kan? Mari kita nolkan X. Ini kita cetak manual, nanti baru kita pakai komputer. Kita nolkan X-nya.
Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Berarti 5 kali 0 tambah 3Y 50.000 ya. Jadi 3Y-nya sebenarnya berapa? Jadi Y berapa? Silakan. Dibagi 3. Berapa angkanya? Supaya nanti kalian dapat skala. Kalau kita cerita dengan bentuk manual. Berapa? 16.666, Pak. 16.666,6 ya. Itu deh. Nah, kemudian kita nolkan apa, Kak? Tadi nolkan X, ini nolkan Y. Y 0 ini jadi 0 ya. Ini jadi 0. Maka 5X jadi berapa? 50.000. Sehingga X-nya berapa? 50.000. Ya, 50.000 dibagi 5. 10.000. Kalian punya dua titik. Titik pertama yaitu ini titiknya yang X-nya 0 ya. 0,16. Coba gambarkan. Kita mau tengok 16.666,67. Titik kedua adalah 10.000,0. Kan itu kan? Jadi di gambaran kita, persamaan yang pertama, ini persamaan pertama, akan memberi kalian titik A. Titik A tadi 0,16.666,6. Titik B yang akan kalian hubungkan menjadi 10.000,0. Mari kita buat persamaan kedua. Lakukan juga pada persamaan kedua. Karena X tambah Y adalah 12.000, maka ketika X-nya 0, otomatis Y-nya berapa? 12.000 kan? 12.000, Maka titik C-nya 0,12.000. Kan itu. Maka titik D-nya 12.000, 0. Oke. Kita sekarang di angka ini berurusan dengan angka yang agak besar nggak? Coba kalian tengok di sini. Di sumbu Y-nya angka tertinggi berapa? 16.000 ya. Kan itu. 16.000-an gitu tuh. Titik terendahnya 0, titik tertinggi Y 12.000. Berarti kira-kira aja Y-nya kalau 16.000-an, kalian boleh berpikir buat di sini ini 5, kan ini anggap aja 5.000. 10.000, 15.000 kan gitu kan. Nah, maksud Bapak kalian tuh bikin scale seperti ini. Jadi tidak harus sampai tentunya sedemikian panjang kan kita buat sumbu Y itu. Ya, biar saja dia nilainya sekian besar, tetapi ini 5-nya apa nih? 5.000 kan? Ini 10.000. Jadi kita punya pukulan kasar. Kira-kira 16.000 di mana? Sini aja sedikit ya. Gini deh. Berarti kita akan letakkan titik apa sini? A. Betul? Checklist. Titik B berapa? 10.000. Oh, untuk sumbu X, titik nilai terendah berapa? 10.000. Nilai tertinggi 12.000. Maka kita boleh buat ikut ini. Boleh nggak Bapak buat, Bapak mau bikin 10.000-nya di sini? 10 sama 12. Bapak bikin aja nih 4.000 ya. Ini 4.000 di sini ya. Boleh kok. Jadi kita setiap sumbu kita buat skala yang berbeda-beda. Ini berapa sini? Supaya mata kita bisa nengok lebih jelas, ngerti? Sekarang titik B. 10.000,0. 10.000 di mana? Sini kan? Di B. Tarik garis yang menghubungkan A dan B. Silakan. Tarik. Oke. Ini persamaan keberapa? Persamaan yang pertama. Oke, pertama yang mana yang Bapak buat pertama tadi? Ya ini deh kayaknya pertama ya. Ini persamaan pertama ya. Ya yang 5.000 dulu. Oke, dah. Oke ya. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, kita tengok ini C dan D 0,12.000. Y-nya 12.000 di mana? C 0,12.000, 12.000 sini ya, antara 10 dan 15, tidak di tengah karena tengahnya 12.500, di bawah tengah sedikit saja, ngerti? Jadi kalau kita mau bikin skala juga harus make sense juga. 12.000 itu antara 10 dan 15, tetapi di bawahnya tengah-tengahnya. Ini 12.000 berarti untuk mana tadi Bapak? Ini ya, C ya. Ini C kan Kak? C. D-nya berapa? 12.000 di sini. Ini 12.000 kan? Nah, ini D. Pas di sini. Tariklah garis yang menghubungkan kedua-duanya.
Apa kalian peroleh? Ya. Adakah titik ya perpotongan di situ? Ini titik apa? Nah, ini cara menyelesaikan sistem persamaan linear. Ini namanya apa? Titik solusi. Apa? Ya. Jadi solusinya tengok di sini X-nya berapa? Berapa di sini X-nya? Lalu Y-nya berapa? Menengok Y-nya kalian tentu menengok ke arah sini. Ya mungkin di atas-atas 5.000 kali ya. Nah, ini adalah Y-nya berapa. Paham? Itu solusi. Nah, kalau grafik mata kita seperti itu. Kalau kita mau gambarkan dengan Wolfram, gimana? Kayak Wolfram kita boleh take this. Coba ini. Nah, ini tiket Wolfram nih. Kita ambil sini. Masih ingat nggak tadi persamaannya ya? So, Bapak membuat ini deh. Nah, biar dua-duanya nampak. X tambah apa? Tengok ini. Kalau kita mau menyelesaikan sistem persamaan linear, tengok ini. Oke, kita cek ke bawah. Kita masuk ke matematik kalau lupa. Seperti apa dia punya sintaks. Oke, masuk ke aljabar nih. Ke aljabar. Jadi aljabar. Di aljabar ada nggak equation solving? Ada nggak more? Kita klik more. Keluar nggak sini? Ada nggak system of equation? Nah, nampak ini Kak Asri? Nampak nggak nih system of equation? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Nah, berarti kita ambil yang mana? Nah, ini. Ambil aja yang pertama. Ini kan? Ini system of linear equation. Nanti di sini kalau dia non-linear, kalau X-nya pangkat 2, pangkat 3. Jelas? Maka kita gunakan template ini, kita klik. Nah, sudah. Mari kita tulis. Bagaimana caranya nih? Cukup sederhana kan? Hanya X tambah Y 10, X kurang Y 4. Jadi ini persamaan kedua. Persamaan pertama hanya dipisahkan oleh tanda koma. Persamaan kita apa? Kita hapus. Di sini jadi apa? 5X tambah berapa? 5X tambah 3Y, Pak. 3Y sama dengan 50.000. tulis. 1, 2, 3, 4. Ini tidak pakai. Nanti Wolfram akan kasih kok. Nah, ini yang kedua X tambah Y. Ini minus, tapi kita ganti jadi plus. Sama dengan 12.000. Oke, kita tinggal tekan sama dengan. Tekan sama dengan sini. Tengok. Mana sama dengan sini? Atau enter. Kita tunggu answer-nya. Bapak besarin ini ya. Nampak Kak? Nampak ini Bang? Silakan turun ke bawah. Sama tidak dengan yang Bapak gambarkan tadi? Tentu roughly secara garis besar. Kita potong. Kita letak sini. Sini deh. Bapak place here. Nah, kalian tentu bisa. Nah, apa kalian sudah bisa mendapat jawaban? Dua variabel. Titiknya ini sama dengan yang ini kan? Tuh. Maksud Bapak kecenderungannya tentu. Garisnya kan dua-duanya turun, betul? Kecenderungan garisnya turun, titik di sini berapa? Nah, ini kita masih karena manual, kita masih mata kita mesti pakai garis kotak-kotak. Tetapi kalau pakai ini, ada tidak titik yang menjadi perpotongan merah sini? Berapa koordinatnya? Solusinya berapa? X 7.000, Y 5.000. Jadi, apakah bisa kita bekerja pada 3 sistem sekaligus? Bisa. Nah, sekarang pakai komputer, kita kan kuliah ilmu sosial ini. Bapak nggak mau bikin kalian buat pening, ya. Sekarang coba kita kerjain lagi, masuk kalian ke handphone. Kalian bawa laptop, coba buka laptop. Kita go through sekarang, increase langsung kepada sistem yang berapa variabel. Bapak naik terus sampai ke 3 atau 4 variabel. 3 dulu ya, 3 atau 4. Cek. Mana tuh? Soal. Minggu depan atau 2 minggu lagi kita quiz. Ya. Paham? Nah ini deh. Ini, ya, catat semua silakan. Persamaan kita ada berapa? 3. X, Y, Z. Persamaan ada 3. Variabelnya 3. Silakan pakai Wolfram. Catat dulu semua di kertas, masukkan ke Wolfram.
berapa X, berapa Y, berapa Z. Soal teknikalnya nanti belakangan. Pak, yang persamaan kedua tuh memang nggak ada Z-nya ya, Pak? Tidak ada berarti tambahnya 0Z, Kak. Jadi kalau tidak ada, kalian harus buat tambah di sini. Sebenarnya apa? Nah, jelas? Itu kalau kita mau buat lengkap. Kalau nggak ada, tambah 0. Nah, karena dia seperti ini, kita tengok sama-sama tadi, mungkin lupa. Nampak ya nih, ini soal, ini Wolfram yang mana ya? Ini, lihat. Kan tadi kita pakai Wolfram ini, Bang. Ini tengok ini. Sekarang kita punya berapa persamaan? 3. Berarti koma pertama, yang kedua, nanti buat lagi koma yang ketiga. Nah, ini yang ketiga pakai komanya berapa? Silakan. Tentu di sini berapa? X kurang Y tambah 2Z. Perbaiki ini. X kurang 2Y tambah apa? Tambah 3Z ya. Sama dengan berapa? 9. Kasih koma. Persamaan kedua. Kalau udah siap, coba kalian screenshot kirim ke grup. Aku mau tengok dari handphone kalian. Kalau 3 persamaan, silakan di screenshot ya. Coba deh. Coba dikirim ke WA. WA kelas kita. Ada yang bawa laptop nggak? Ada sekarang nggak dari kalian yang menggunakan laptop? Siapa? Oh, kita tengok share screen ya. Atau yang pakai handphone bisa, pakai smartphone juga bisa, ada masalah. Yang lainnya coba on kamera, on kamera. Apa jawabannya? Bang Agung udah dapat? Jawabannya itu Pak, Dapat, X1 Y-1 Z2. Ya. Coba Bang Agung screenshotkan kirim ke grup biar kita tengok. Atau siapa saja ya, beberapa yang sudah. Nanti kita tengok sama-sama. Sini. Sudah, siapa yang sudah dapat? Yang kedua minus ya. Minus X tambah 3Y. Tambah 3Y. Oke, nggak apa-apa di sini tambah aja 0Z. Tambah 0Z. Nggak masalah. Sama dengan negatif 4 ya. Koma yang ketiga ini. Ada yang udah dapat? Y tambah 5Z. Sama dengan 17. Oke, ini kalau Bapak enter, keluar nih mudah-mudahan hasilnya. Siapa yang sudah? Pak Putra udah habis kirim satu orang dulu nggak apa-apa. Biar kita tengok sini. Mau masuk. Sini gue coba tengok. Biar nampak. Berapa X-nya? X-nya Pak, X sama dengan apa Pak di sini? Y berapa? Z berapa? X1, Y-1 dan Z2.
Siapa yang ngomong tadi barusan? Saya Pak, Putra. Oke, dari Bang Putra ya. Ini, yang lainnya gimana? Kak Margaret? Sama nggak? Dari smartphone aja? Beda. Oke, kita tengok nih. Sama dengan. Nah, ini dia. Nih, sama nggak ini? X-nya berapa? Nih. Solution. X1, Y-1, Z2. Benar. Ya. Jadi sistem persamaan linear ini, supaya hasilnya 9, min 4, dan 17, maka nilai X yang dimasukkan harus 1, nilai Y min 1, dan nilai Z sama dengan 2. Kita mau verifikasi. Verifikasi itu memverifikasi apakah jawaban ini benar. Kan itu? Coba masukin X, Y, Z yang kalian peroleh ini ke salah satu dari 3 persamaan itu. Mungkin kalian masukin ke persamaan 3. Betul nggak kalau dimasukin jadi 9 lah ke persamaan 1. Coba masukin 1 dikurang 2 dikali min 1. Berapa? Berarti 1 tambah 2 ya. Betul? 1 tambah 2, 3. 3 kan? Ditambah 3 dikali 2, 6. 3 tambah 6 berapa? 9. Bapak yakin kalau dimasukin ke persamaan kedua, ketiga juga sama. Sekarang Wolfram, kalau sebelumnya Wolfram memberi grafiknya, di sini kenapa Wolfram tidak memberikan grafiknya? Karena persamaan ini sudah ada dalam sumbu X, Y, Z di dalam dua ruang, sehingga kalau yang namanya X kurang 2Y tambah 3Z itu bukan garis lagi dalam ruang, tetapi kayak suatu bidang datar di dalam ruang. Makanya kalau dia sudah naik, sistem itu menjadi 3 variabel atau 4 variabel, maka proses solusi secara grafik tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Makanya Bapak bilang solusi grafik hanya bisa acceptable, mudah, kalau variabelnya ada berapa? 2, persamaannya 2. Jadi dia masih bidang datar. Grafiknya grafik kayak begini doang ini. Nah, ini sebuah X, sebuah Y aja. Masih bisa. Paham Kak Margaret? Kenapa Wolfram tidak memberikan grafik, solusi grafik? Karena variabelnya sudah 3, persamaannya 3. Jika digambarkan, kita butuh sumbu ketiga. Tidak cuma sumbu X, Y, tetapi ada satu sumbu lagi, sumbu apa? Z. Dan ini sudah kontur-kontur dalam ruang, dan ini sulit tentunya. Nah, itu apa yang bisa diberikan di sini? Menggambar itu menunjukkan secara geometri itu kerja-kerja fisik. Paham nggak? Kerja-kerja fisik, fisika. Nah, matematik ternyata bisa melampaui itu. Pemikiran matematik bahkan menembus hal-hal dimensi yang sudah begitu susah dengan analogi matematik itu sendiri. Bahkan matematik bisa menyelesaikan sampai 6 kali 6, 10 kali 10. Kalau mau digambarkan, tak bisa digambarkan. Tetapi secara analitis, logika, solusi itu ada. Itu maksudnya. Ya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini sebelum Bapak lanjut. Silakan. Ini sudah jelas ya cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan Wolfram alpha. Baik, kita back lagi ke sini. Nah, ini langsung tadi Bapak lompat ya ke sini ya. Banyak contoh-contoh yang melibatkan sistem persamaan linear ya. Kalau 2 variabel, metode apa. Nah, ini ada lagi, kita tengok sistem persamaannya ini apa sifatnya nih? Linear atau non-linear? Nih. Non-linear. Apa yang menjadi alasan ketika dia di sini menjadi non-linear? Karena adanya satu variabel X yang di sini pangkat 2. Kan itu kan? Tetapi mereka masih sistem nggak? Masih, karena 2 persamaan ini masih bicara tentang X dan Y. Ya. Mungkin ini gaji, X, Y mungkin produktivitas. Ya. Mungkin ini X itu investasi dalam biaya promosi iklan, lalu Y berapa banyak orang yang akan mengunjungi restorannya kalau misalnya restoran itu telah beriklan. Itu ya. Ternyata makin banyak gitu, setelah promosi. Nah, X, Y bisa apa saja.
Nah, ini sistem persamaan linear. Coba sekarang kalian gambarkan dengan Wolfram alpha kembali, bagaimana solusinya ini. Silakan. Tapi kita tidak lagi menggunakan yang tadi ya, yang linear. Coba kita tengok. Kalau dia sudah yang linear, non linear, ini Bapak besarin dulu. Tengok sini. Ini Bapak back ke sini ya. Back ke pangkal ini ya. Tekan aja. Klik aja Wolfram alpha besar nih Bang Putra. Klik. Maka dia akan balik ke tampilan pangkal lagi. Ngerti? Ini matematik. Nanti kalau kalian mau tengok-tengok everyday life apa, mau nengok society, people, art, dan seterusnya ke sini. Oke. Nah, kita ambil matematik lagi sini, lalu kita pilih bagian aljabar ya. Karena sistem persamaan linear itu ada dalam bidang pembahasan aljabar. Klik algebra. Di algebra ada equation solving. Kayaknya ini yang ada annotate tadi ini. Tertekan dari kalian. So, Bapak mau hapus ini. Ada tadi yang layarnya mencoret. Oke. Nah, udah. Oke. Ini kita masuk ke mana? Mana ya? Baik lagi ke sini deh. Kita masuk ke equation polinomial. Coba kita tengok, kita tekan more example. Ada tidak system of equation? Nah, ini dia. Berarti kita pilih template kotak atas atau yang bawah? Yang bawah. Yang bawah kan? Klik. Ayo, semua kalian coba masuk ke sini, klik yang bawah. Oke. Tinggal kalian ganti. Ini X pangkat 2 dan seterusnya. Tapi begini. Ini caranya. Berarti menyelesaikan persamaan sistem kayak begini ya. Berarti ini persamaan pertama, persamaan kedua, dan dipisahkan oleh tanda apa? Koma. Cukup begitu. Kan itu kan? Kita bersihkan deh. Kita nolkan lagi, karena kita hanya perlu tanda koma untuk memisahkan. Bapak mau kalian memasukkannya pakai input. Coba ketik made input supaya cantik. Di bawah ini ada natural language, klik. Muncul tidak palet namanya nih, kotak-kotak begini. Muncul. Oke. Sekarang soal kita tadi apa? Ini Bapak back lagi ke sini. Nah, ini soal kita. Silakan ditulis. Cara nulis 3x kuadrat gimana? Tulis 3. X pangkat 2 ada di sini. Mungkin ini tekan aja nih. Pangkat. Nah, ini tulis X. Lalu tekan pangkat 2. Ratakan lagi. Tambah 4X. Tulis. Gitu. Dikurang Y sama dengan 7. Persamaan pertama sudah selesai. Lalu untuk masuk menulis persamaan 2, kita kasih tanda apa? Koma. Boleh kasih spasi juga nggak apa-apa. Yang penting persamaan koma. Ini sekarang tulis persamaan kedua. Persamaan kedua 2x kurang y sama dengan min 1. Tulislah. 2x dikurang y sama dengan min 1. Sudah? Sudah semua? Enter. Tekan sama dengan atau tekan OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini dia. Ada solusi? Ada ya. Mana solusinya? Ini input, ini grafiknya. Solusi ada enggak? Ini dia. Ini kalau Bapak gunting ya, Bapak snip. Ini solusinya nih. Ya, ini dia. Jadi tempel aja langsung sini. Ini kan solusinya tidak mana? Slide yang mana ya? Nah, ini ya. Ini jawabannya. Tuh. Jelas. Ini X dan Y. Nah, apakah di Wolfram diberikan grafiknya? Ada kan? Kenapa? Karena persamaannya masih 2 variabel dan 2 persamaan. Subuhnya masih subuh X, subuh Y. Tetapi yang pertama kuadratik, yang kedua linear. Ada berapa solusi, Kak? Ada berapa titik? Yang merah? 2. 2, Pak. 2 titik berarti sistem ini memiliki 2 koordinat jawaban. Pertama pasangan min 2, min 3, X min 2, Y min 3. Dan kedua pasangan X 4/3 dipasangkan dengan Y-nya 11/3. Kalau Bapak arahkan kursor Bapak ke sini, ke merah, nampak tidak terjadi
perubahan panah ini menjadi informasi. Nggak ada, Bapak klik ya, mesti diklik deh. Oh, ada ya. Nah, ketika kita klik, keluar di sini dia apanya itu poinnya, ya seperti itu ya. Poinnya keluar. Mungkin di sini, nih, atau pakai berubah panah menjadi gambar jari. Lalu ada nggak situ nampak min 2, min 3? Kelihatan ya. Terus geser lagi ke sini, berubah menjadi jari, maka koordinatnya dalam bentuk desimal berapa ini? 1,333 X-nya dan Y-nya 3,66. Ya tentu 3,66 ini dari Y yang 11/3. Paham ya? Ini solusi yang dalam bentuk apa? Pecahan. Tapi kalau kalian mau mendapatkan solusi dalam bentuk desimal, kalian klik approximate form. Maka dia akan berubah menjadi decimal solution. Klik lagi exact form, maka dia akan keluar dalam bentuk pecahan. Nah ini sistem tidak sama linear, kalian boleh selesaikan dengan cara solusi, substitusi, eliminasi nggak bisa. Kayaknya ini pakai substitusi. Oke, lanjut saja. Ini yang kedua. Kadang-kadang ada sistem yang tidak memiliki jawaban. Tidak semua sistem punya jawaban seperti contoh ini, dia tidak punya jawaban. Karena sesudah kita masukin, maka bentuk-bentuk diskusi dalam persamaan kuadrat itu memberi hasil yang imajiner. Tengok, di sini ada jawaban. Ini, Pak. Kalau diselesaikan ini, akan membawa kalian kepada yang Bapak lingkari ini. Apa yang menyebabkan di sini disimpulkan no answer? Siapa bisa jawab? Tidak ada bilangan. No numbers. Numbers itu maksudnya real numbers, bilangan real, bilangan nyata. No real numbers. Siapa bisa jawab? Tolong. Ini bilangan ini min 1 plus minus akar min 3 per 2 tidak akan memberi kalian angka jawaban. Efek apa yang mengakibatkan X itu tidak ada jawaban? Kok kalau min 1 bagi 2 ada kok min setengah. Ada satu bagian yang memberi efek sehingga tidak ada jawaban realnya. Apa itu? Mungkin Akarnya ya, Pak? Iya, akar dari bilangan negatif. Negatif. Jadi akar dari bilangan negatif itu kalau kalian tekan di kalkulator, maka kalkulator akan memberi hasil error. Mungkin kalau kita pakailah kalkulator sini. Kalau kita bekerja pakai ini, ini kalkulator Bapak. Ya, ini akar. Coba min 3 di sini Bapak tulis 3 plus minus, ini min 3 ya. Ini negatif 3. Bapak tekan akar. Apa katanya? Invalid input. Itu disebabkan di sini dia tidak menerima jawaban dari akar negatif. Jadi akar dari bilangan negatif, mengambil akar dari bilangan negatif tidak memberikan hasil atau jawaban. Paham ya? Ini berarti sistem ini tidak punya jawaban. Nah, pelajari ya bagaimana sistem bersama linear itu kalau dia sama-sama linear, dua-duanya garis lurus, kalau dia ada non linear salah satu, nah kayak begini bisa saja dia punya satu titik potong, berarti satu solusi, bisa saja dia punya dua solusi atau tiga, bisa saja di sini yang ketiga apa katanya? No intersection point. Itu berarti bahwa sistem persamaan linear atau peta samaan linear itu tidak memberi jawaban sama sekali. Jadi titik potong merepresentasikan jawaban dari satu sistem persamaan atau pertidaksamaan linear. Jadi kalau nggak punya titik potong berarti mereka tidak punya jawaban. Coba tengok ini. Ada sistem yang berbentuk transenden fungsi logaritma Lens seperti ini, X tambah Y sebanyak 1 ini, perpotongannya di sini. Ada berapa solusi ini? Ada satu solusi karena hanya ada satu titik potong. Nah, ini bisa dicoba pakai grafik. Bisa juga pakai substitusi. Bagaimana kita membuat substitusi? Karena Y sama dengan ln X, kemudian X tambah Y sama dengan 1, bolehkah sekarang dengan substitusi di mana Y yang ln X ini Bapak masukkan di sini? Boleh nggak? Saya. Jadi kalau itu X tambah apa? X tambah ln X sama dengan 1. Ini juga menjadi
tidak mudah. X tambah ln X sama dengan 1 itu mencari X-nya, bisa. Berarti, mana ya? Berapa X? Ln 1 itu 0. Ln 1 itu bukan ya. Ya, ln 1 itu 0 ya. Ln 1 0 ya. Log 1 itu 0. Oke. Berarti kalau X-nya 1, ini kalau X-nya 1, X1 ya, maka ini memberi 1 tambah ln 1 sama dengan 1. Checklist betul, karena ln 1 itu 0. Nah, gitu. Jadi X-nya jawabannya 1. Maka di sini X-nya 1. Kalau X-nya 1 berarti Y sama dengan ln 1. Berarti Y sama dengan 0. Ln 1 itu 0, maka 1,0 adalah jawaban. Nah, ini yang diberikan dalam bentuk grafik. Nah, nih, kalian baca ya. Tugasnya nanti kalian coba salin ulang aplikasi-aplikasi ini. Ada namanya aplikasi yang terkait dengan break-even analysis, yaitu analisa titik impasse. Di sini misalnya total cost C itu singkatan dari cost atau biaya. Ya. Total biaya untuk memproduksi X unit dari satu barang, dari suatu produk typically has two component. Ya. Dia selalu total biayanya ada 2 komponen. Pertama apa? Biaya awal, initial cost. Satu lagi biaya apa? The cost per unit, biaya per unit. Biaya awal itu bisa jadi biaya tetap, sewa gedungnya, kemudian listrik, atau mungkin perizinan yang dibayar setahun sekali, atau entah apalah gitu ya. Mau produksi, mau nggak produksi, tetap aja ada biaya. Ya, ada biaya tetap namanya. Nah, biaya per unit itu ketika kita mau memproduksi berapa banyak. Semakin banyak yang diproduksi, semakin naik biayanya. Maka total biaya itu terdiri dari 2 komponen secara sederhana, yaitu biaya tetap, fixed cost, dan biaya per unit. So when enough unit have been sold, so that the total revenue, apa revenue? Revenue itu R. Revenue is pendapatan. Apa? Total pendapatan. R, kalau di revenue pendapatan itu berarti di situ juga ada modal, di situ juga ada semuanya. Nanti tinggal mencari selisih. Ada profit berarti untung saja ya, sudah dikurangi dengan modal. Revenue ini apa tuh namanya? Total pendapatan ya, total pendapatan. Nah, total revenue itu sama dengan total cost. Berarti R sama dengan apa? R sama dengan C. Total biaya dengan total pendapatan sama. Nah, inilah namanya break even, titik impasse. Sebagai contoh bisa dibaca, misalnya perusahaan pembuat sepatu berinvestasi $300.000 in equipment, ya, pada peralatan untuk membuat suatu tipe sepatu olahraga baru. Equipment ini mungkin dia bisa perangkat komputer, peralatan, macam-macam, mesin ya, yang dia beli baru, dia berinvestasi sebesar ini untuk memproduksi jenis sepatu olahraga baru. Each pair of shoes, setiap pasang sepatu, ya, cost berapa? $5 untuk memproduksinya. Lalu dia dijual dengan harga berapa? $60. How many pairs of shoes must be sold before business break even? Berapa banyak sepatu itu harus dijual agar terjadi titik impasse. Ya. Nah, untuk memperoleh titik impasse-nya berapa? Karena dia kan telah berinvestasi kepada peralatan, kepada alat-alat gitu ya. Nah, kita tengok di sini. Kalian tengok sini ada berapa jalur pendekatan? Ada 2. Pertama, solusi secara grafik yang kanan. Yang kiri solusi secara
aljabar. Kalau aljabar nggak melibatkan grafik sih. Tinggal dipikir-pikir aja model matematiknya kayak apa. Coba total biaya untuk memproduksi X unit, misalnya dia memproduksi 1000 sepatu. Satu sepatu tadi berapa? Satu sepatu sama dengan menghabiskan biaya $5. Maka kalau ada 1000 sepatu dia produksi, ini X-nya 1000 ya, X sama dengan 1000, maka tentu akan menjadi berapa? Total biaya dari per unitnya. 1000 dikali 5 atau 5000. Kalau biayanya X berarti apa? 5X. Nah, ini tengok sini, maka cost-nya adalah 5X ditambah berapa? Ditambah biaya investasi. Setuju? Betul nggak? Kan biaya total dia kan kalau dia memproduksi X unit sepatu, maka totalnya karena satu unit itu $5, maka kalau diproduksi 10, 20, atau 1000 dikali. Jadi total cost-nya ada 5X ditambah berapa? Ditambah biaya mula-mula uang yang sudah dikeluarkan untuk investasi. 300.000. Nah, ini dia. Kemudian revenue-nya itu apa? Revenue, total revenue itu adalah price per unit dikali number of units. Berarti revenue-nya berapa? Sini deh, saya tulis. Revenue R sama dengan satu sepatu berapa dia jual? 60 kan? Satu sepatu 60. Karena dia memproduksi X sepatu, maka kalau selaku semua X sepatu itu, maka pendapatan dia, ini pendapatan ya, 60 kali X. Di dalam 60X itu bukan untung saja, ngerti nggak? Di sini sudah ada apa saja? Sudah ada cost plus P. P itu apa? Profit, betul? Nah, kalau kita cerita break even, berarti break even itu terjadi bila revenue-nya dengan cost-nya itu impasse. R sama dengan C. Karena revenue-nya itu 60X, dan R-nya berapa tadi? Cost-nya tadi berapa? 5X tambah 300.000, kan itu? Maka kalian selesaikan persamaan ini, maka X sama dengan berapa? X-nya 300.000 ya jadinya. Karena, enggak. Ini 50 berapa? 55X kan, pindah ke kiri kan? Sama dengan 300.000, berarti X-nya berapa ke sini? 300.000 dibagi 55. Maka ini dapat ini, nampak ini. Maka dia akan memperoleh X sebanyak berapa? 5.455. Jadi sepatu yang harus dia produksi ada sebanyak berapa? 5.455 diproduksi dan harus laku supaya modalnya itu balik gitu loh. Ini belum untung. Jadi keuntungan itu baru dia peroleh pada unit-unit berikutnya. Setelah 5.455 terjual, di atas itu baru terjadi profit. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya kayak begini, Kak. Kalian boleh dong gambarkan grafik yang pertama dan kedua. Ini ada dua biaya. Nah, ini C sama dengan 5X tambah 300.000. Perhatikan. Ini. Yang pertama tadi C sama dengan 5X tambah 300.000, kan itu. Yang C kedua adalah berapa? 60X. Pertemuan antara kedua ini, yang kedua kan begini, ini dia. Maybe yang pertama kayak begini, sedikit lebih landai. Di sini ya, betul. Dia sedikit lebih landai. Ini C sama dengan 60X. Oke. Yang kedua, di sini 300.000, berarti sini 300.000 nih. Kalau X-nya 0 nih 300.000 sini. Oke, dia agak gini sedikit. Nah, inilah titik tadi. Ini namanya titik break even point ya. Apa? Break even. Evennya pakai T enggak? Enggak ya. Evennya enggak pakai T. Break even point. Titik impasse. Titik impasse, di mana biaya produksi dengan apa ya istilahnya modal dengan jual itu sama. Jadi di sini dia belum memperoleh untung. Nah, kalau begitu dia akan memperoleh keuntungannya setelah di sini. Kalau titik impasse-nya di sini X-nya 5.400 berapa tadi 55 ya. Maka di titik-titik ini tengok kalian nih.
Di mana? Kenapa? Ini dia. Nah, ini tengok, perhatikan Kak. Katakanlah di sini di 6.000. Di titik 6.000, di sini 6.000. 6.000 nih. Nah, ini profit. Di sini sudah selisih, ini ada profit. Di sini dan di sini, misalnya di sini 10.000, dia memproduksi 10.000, maka jarak kan di sini nih titiknya pada persamaan pertama, persamaan kedua. Jarak persamaan pertama dan kedua itu nih, ini sudah apa? Ini secara grafik disebut sebagai profit, selisih. Mungkin di sini katakanlah ada 12 juta misalnya. Di sini katakanlah 8C, berarti artinya terjadi selisih berapa? 4 juta. Berarti di sini untuk 10.000 4 juta gitu, atau berapapun itu. Nah, semakin ke sini mungkin semakin melebar seperti itu. Nah, ini selisih, ini udah selisih profit. Di sini masih loss. Di sini masih apa? Loss, disebabkan yang hitam ini adalah apa? Nah, ini antara masih rugi di sini. Modal dengan jual masih ini kan jual ini. Ini kurva jual, ini kurva apa? Modal. Jadi kalau gitu masih di atas. Yang merah, yang hitam kan kurva modal, ini kurva modal nih. Ini modal ya. Yang merah kurva jual. Berarti ternyata modalnya masih lebih tinggi daripada jualnya. Jadi di selisih ini dia masih loss. Sampai satu titik break even, lewat itu baru dia. Nah, ini contoh aplikasi sistem persamaan linear. Contoh lagi tiket, kalian baca ya. Terus ada soal PR yang kasih PR nih ya. Nah, solusi juga bisa begini. Tadi kan solusi pakai apa? Aljabar dan pakai grafik. Sekarang bisa tidak solusi pakai aljabar dan pakai numerik, pakai tabel. Tengok Kak. Pakai tabel. Ini ada case seperti ini. Nah, jadi ini soal yang sama tadi mungkin, tapi di sini pakai aljabar, di sini pakai grafik. Kalau kakak tengok di sini, di mana angka itu terjadi sama antara sales komedi dan sales drama? Pada week keberapa? 4. Week 4 ya. 4, Pak. Nah, itu di situ kalau nggak salah, Bapak nggak tahu nih case ya, ini break ya. Sebentar ya, ada tamu. Sebentar. Oke, ya jelas ya. Jadi ada situasi lain di mana solusi itu kita buat dua antara numerik dengan aljabar. Oke, nah ini boleh juga ini. Kayaknya jadi PR cocok ya. Classroom discussion PR ya. You plan a rent of 14 food truck for 2 days local move. Jadi ini sewa truk yang mungkin untuk ngangkut tanah atau ngangkut orang atau apa barang gitu ya. Oke, ada agen A dan agen B ya. Agensi A, agensi B berapa biayanya. Oke, ini jadi PR nih. Ya. Oke, sekarang break even, ada case-case lagi. Dah. Nah, mungkin satu poin data analysis di sini konsumsi. Coba deh, ini dua variabel, ini nggak Bapak terangkan nih. Eliminasi macam-macam, interpretasi bisa. Nah, sistem persamaan linear bisa dia punya banyak banget solusi. Banyak, bisa tidak ada solusi karena tidak ada perpotongan, bisa hanya satu solusi. Coba tengok Kak. Ini berapa garis ini sebenarnya? 1 atau 2? Satu atau 2 nih, yang pertama ini? 2. Tapi katanya 1. 1, Pak. 1 ya? 2 tapi berimpit. Iya, 2 berimpit. Dia tumpang tindih. Jadi yang ini Bapak tambahkan lagi 1 di sini, bagus. Ini berimpit. Jadi yang hitam dan yang biru, nah ini berimpit, persamaan pertama dan kedua berimpit. Berarti karena mereka berimpit, titik potongnya berapa banyak? Pak, terhing? Ya. So, this is infinite number of
point of intersection. Ya, intersection. Kalau ini yang ke sini no intersection. No intersection berarti apa? No solution. Ini ada berapa? One intersection, hanya one solution. Jadi secara sistem persamaan linear ada 3 solusi. 3 kemungkinan solusi. Yang pertama tidak ada solusi, yang kedua satu saja solusi, yang ketiga apa? Banyak banget solusi karena titik potongnya banyak. Ini kasus di mana tidak ada solusi. Ini kasus dengan more than one solution. Maybe kasus dengan yang satu solusi. Ya, ini kasus di mana koefisien kita ada desimal. Bapak tadi ubahlah yang desimal itu menjadi integers. Apa integers? Apa arti integer? Terjemah integer apa artinya? Bahasa Inggris Indonesia ya? Bilangan apa? Integer adalah bilangan bulat. Nah, ini kalian kalikan 100. Kaliin 100 semuanya sehingga 0,002 itu jadi 2. Maka sistemnya berubah secara koefisien. Nah, ini aplikasinya pada pre-market. Kalian baca ya. Pre-market. Nah, ini in free market pada pasar bebas, the demand for many products are related to the price of the product. Jadi dalam suatu pasar yang bebas, demand itu apa? Permintaan akan satu barang. Permintaan akan satu produk akan pasti terkait dengan apa? Harga produk. Kalau harga naik, kira-kira ini mungkin Bapak buat ini harga ya, ini harga sebuah X harga, ini demand permintaan barang. Ini harganya katakanlah 1.000. Terus ini naik jadi 3.000. Kira-kira grafiknya naik atau turun, Kak? Kalau harga 1.000 barang itu diminta agak tinggi ya ini, sini ya. Kan di atas. Tapi kalau harganya dibikin 3.000 kira-kira demand-nya makin tinggi atau rendah. Biasanya barang itu kalau harganya dinaikin, permintaan akan barang itu juga akan berkurang. Sehingga grafiknya apa? Turun gitu ya. Itu jelas secara umum ya. Kecuali dalam keadaan monopoli ya. Monopoli suka-suka hati monopoli itu gitu kan, dan orang tidak bisa punya opsi apapun dalam hidupnya. Nah, itu lain cerita. Ini free market lah ya. Nah, ada namanya suatu equilibrium point. Poin titik ya, Kak ya. Poin apa, terjemahnya titik. Apa equilibrium singkatan? Coba, apa arti equilibrium? Tengok di terjemahan. Kak Alfia, apa arti equilibrium? Poin titik ya. So, jadi Keseimbangan, Pak. keseimbangan ya, titik keseimbangan ya, ini keseimbangan. Oke. Titik keseimbangan itu adalah titik yang dicapai ketika harga dengan demand itu make sense ya. Layaklah dia. Harga gula ini layaknya berapa di pasaran kan itu kan? Ada harga-harga yang layak dari satu barang. Nah, jadi the demand and supply equation for new type of personal digital assistant. Nah, ini new type personal digital assistant. Apa itu ya digital assistant? Oke. Alat bantu pribadi ya, mungkin barang ya. Nah, misalnya P-nya itu, nah ini apa ini? Yang pertama demand equation. Kemudian ini supply equation. Jadi kalau harga barangnya berapa, maka barang yang tersedia itu harus berapa banyak. Di mana P adalah price dan X menyatakan banyaknya unit barang yang tersedia di pasar. Carilah titik keseimbangan pasar. Titik keseimbangan pasar, equilibrium point, itu terjadi ketika kalian samakan aja dua-duanya. Jadi P sama dengan P. Berarti persamaan pertama berapa? 150 dikurang 0,5.
0, nolnya berapa ya Kak Fardila tuh? 2, 3, 4 ya. 1x sama dengan 60 ditambah 0,1234 2x. Nah, selesaikan persamaan ini, maka kalian akan memperoleh equilibriumnya tadi. Kalian akan memperoleh berapa x yang equilibrium. Nah, ini dia. Jadi kalian tinggal menyamakan saja. Ini kan samakan kedua persamaan, selesaikan, maka x-nya berapa? 3 juta. 3 juta. 3 juta. X tadi menyatakan apa, Kak? Banyak barang atau harga? Tengok grafik sini, Kak. Tengok. X menyatakan apa? Ini X nih. Sumbu datar menyatakan apa? Cermat mata kalian. Tengok. Number Harga of per unit. units. Harga. Bukan harga, Bang. Banyak barang. Apa? Banyak barang. Barangnya. Jadi ada berapa banyak? Berarti ada 3 juta unit. Di pasar ada 3 juta unit. Demand-nya turun seperti ini. Nah, ini. Harganya harus berapa? Harganya yang reasonable di sekitar 100 ke 125, tepatnya berapa? 120. Jadi kalau alat bantu pribadi ini ya, personal assistant di sini misalnya dijual dengan harga 120, maka setidaknya akan diprediksi pasar akan memerlukan sebanyak berapa? 3 juta unit barang. Tapi kalau di-increase-kan dia harganya dinaikin, tengok ini, harganya naik sini Kak. Ini Bang. Naik harga ke atas ke 140 misalnya di sini, kira-kira barang di pasar itu akan berkurang nggak? Ini kan, ini harganya katakan 140 dari 120, kira-kira jumlahnya menjadi berapa? Berkurang kan Kak Asri? Menjadi berapa? Lebih kurang 1 juta. Jadi ini sensitivitas harga apa? Jadi sebenarnya bukan perasaan aja yang sensitif ya. Ya kan Kak Asri? Harga juga sensitif gitu loh. Kenapa ketawa Kak Fadila? Perasaannya sensitif itu ya. Ada itu. Kita kan masyarakat yang juga sensitif pada harga. Sensitif kali pun gitu kan. Naik iyalah, naik. Minyak goreng sensitif nggak orang sekarang ini? Sensitif tuh. Jadi demo nasional tuh minyak goreng itu kan. Melambung harganya gitu. Oke. Itu kita tengok lagi. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Exercise, supply demand. Bapak mau kasih PR ya? Agak-agak. Ini fitting line mungkin udah mau habis ya. Nah, row echelon form and back substitution. Nah, di case ini Bapak mau terangkan sedikit tentang row baris, echelon ya echelon, bentuk echelon baris dan substitusi balik. Jadi mungkin ini kalau secara matematiknya minggu depan aja ya. Secara matematiknya nanti. Tapi ternyata kalau kita tengok di Wolfram Alpha ada loh row echelon form itu. Coba kalian pikirkan gini. Kalian nampak nggak ini persamaan pertama? Ini SPL 1, SPL pertama. Apa hubungannya dengan SPL yang kedua? Nah, sama nggak? Coba tengok kalimat yang ditebal di situ. Kak Fardila. Sama nggak SPL pertama dan kedua? Sama nggak? Ada nggak kata-kata ekivalen? Apa arti ekivalen? Sama dengan. Sama atau setara ya? Ya. Dia nggak bisa juga Kak Asri kita bilang betul-betul sama dalam artian yang secara bahasa sama. Ekivalen itu tidak berarti betul-betul sama. Setara ya. Jadi persamaan pertama itu setara dengan persamaan kedua. Kalau boleh Bapak tanya, di persamaan pertama kalau Bapak tanya berapa jet, masih mikir nggak? Berapa nilai jet? Udah ketemu nggak Bang Putra? Persamaan pertama. Kalau sekali nengok mata, kalau Bapak tanya berapa jetnya, bisa nggak kalian jawab? Langsung. Enggak, Pak.
Oke, di persamaan kedua kalau Bapak tanya berapa Z-nya? Ayo Kak Fardila, langsung jawab. Nol. Berapa nilai Z? 2, Pak. Ya, 2 kan? 2. Ini 2 ini. Berarti kalau Z-nya 2, bisa nggak kita dapatkan Y-nya, Kak? Bisa? Kita Bisa, apain? Pak. Masukin ke Bisa, sini Pak. kan? Masukin kan? Substitusi kan, Pak? Ah, substitusi namanya substitusi balik. Ini namanya substitusi balik. Jadi dari paling bawah dinaikin nanti, dapat nggak Y-nya? Y dapat. Kalau dapat Z, dapat Y, masukin ke persamaan pertama dapat X, betul? Nah, mungkin Bapak mau terangkan sini. Ini, coba Bapak terangkan kayak gini. Jelaskannya bagaimana ya ini ya. Bapak mau ambil dalam bentuk form ini aja. Sini. Perhatikan ya. Seperti apa eliminasi Gauss, tapi nanti kita akan close ini pakai Wolfram lagi sih. Lagi-lagi kita close pakai Wolfram aja. Tengok. Nanti baru kalian nanti sampai 4x4 juga oke, itu udah bagus. Nah, ini sistem persamaan linear ini nyatakanlah dalam bentuk matrik yang diperbesar. So, jadi gini. Apa ya? Apa itu tadi? Row eliminasi Gauss. Apa Bapak bilang apa? Eliminasi Gauss, yaitu metode echelon baris. Echelon baris, ya. Ini metode echelon baris seperti apa? Metode echelon baris dia seperti ini. Coba kalian tulis. Ini buat matrik semuanya. Mari kita bentuk suatu matrik di sini. What is it? Bapak bikin biar ini ya. Kita bikin seperti ini deh. Oke. Dah. Nulis aja sih. Nulis pakai warna putih ya. Oke, sekarang gini. Tengok baik-baik. Tulis matrik yang besar. Tulislah. Ini Bapak buat langkah 1 ya. Step 1 ya. Tulis matrik yang diperbesar untuk sistem ini. Oke, ini ya. Tulis matrik yang diperbesar untuk SPL ya, Bapak singkat apa? SPL ya. Nah, ini akan menjadi bagian penutup kuliah kita hari ini. Udah mau acan. Oke. Caranya begini. Buat matrik semua. Mari kita buat matrik, kita tulis ini gini. Ini tulis, coba ini 1. Ini tulis ini X. X. Di sini tulis apa? Koefisien X berapa? Persamaan pertama? 1. Persamaan kedua berapa? Persamaan ketiga? 2. Jelas? Nah, tulis di sini kepala judul headernya Y. Kan persamaan Y berapa koefisien yang persamaan pertama? 2. Yes. 3. Min 5. Min 5. Lalu Z-nya berapa? 3, 0. 0. Oh, 3 ya, 3 dulu ya. Sorry. Ya. Persamaan pertama 3, kedua 0, dan ketiga 5. 5. Lalu di sini H Bapak nyatakan sebagai hasil ya. Hasil Bang Juan. Hasil itu tulis di sini 9. Oke. Ya, buat gini. Bahasanya kayak gini sih. Kemana lah ya bahasanya? Bapak lingkarin. Ini saya lingkarin yang ini. Yang merah, yang 1. Biarin aja dia situ. Yang Bapak lingkari itu sebagai basis. Sebut, kita namakan base atau basis. Dia tetap 1. Ini kita namanya baris. Bagaimana kita mau menolkan yang di bawahnya? Ini kan Bapak lingkari 1. Di bawahnya min 1 dan 2 harus 0. Bagaimana supaya dengan cara tambah kurang doang ini? Ini baris pertama ya. Bapak akan tulis B1, B2. Untuk menolkan baris kedua, boleh nggak
baris 2 ditambah baris 1. Jadi 0 nggak dia? Tapi maksud Bapak B2 tambah B1. Pasti 0 nggak? Jadi 0 nggak? Maksud Bapak gini, baris 2-nya kan angkanya -1. Kalian nggak usah tengok angka-angka lain. Jangan tengok -2, 39, 304, 5, -5, 17. Nggak usah tengok. Kalian cukup tengok kolom yang Bapak lingkari dan angka di bawahnya. Angka yang ini kan paham ya? Ini kan kalau baris 2 itu kan -1, baris 1 1. Jadi -1 tambah 1 0 supaya 0 baris kedua. Sudah. 1. Untuk yang ini, nah ini kan nggak sama, ini 2, ini 1. Berarti supaya 0, B-nya B3, baris ketiga, dikurang, B3 dikurang apa? Dikurang B1 nggak bisa, karena 2 dikurang 1, 1. Maka baris 1 itu harus kalian kali 2, betul nggak? Setuju? Baris 1 itu kalian kali 2. Jelas? Nah, sekarang coba kita tengok sini. Kita letakkan di sini. Saya letakkan di sini. Nih. Ini begini. Sekarang yang jadi basis tetap tidak berubah. 1 -2 39. Mari kita bekerja B1, B2 tambah B1. Silakan. Baris kedua ditambah baris ke-1. Kira-kira -1 tambah 1 0 nggak? 0 ya. Maka letakkan di sini 0. Nah, akibat perintah yang pertama ini yang Bapak checklist. Sekarang baris keduanya yang kalian tengok yang mana? Baris kedua yang kalian tengok ya ini. Ini dengan ini sekarang. Baris keduanya kan berapa? 3, baris ke-1-nya -2. 3 ditambah -2 jadi berapa sini? 1 kan? Betul? Kemudian ini dengan ini. Baris keduanya 0, baris ke-1 3, 0 tambah 3 di sini 3, jelas. Kemudian di sini ini dengan ini, hasil dengan hasil. -4 ditambah 9 5. Siap ya, ini siap ya. Tuh. Sekarang kalian beranjak ke perintah yang kedua. Perintah kedua mengatakan baris ketiga dikurang 2 kali baris pertama. Baris ketiga tadi mana? Baris ketiga yang ini ya. Ini ya maksud Bapak. Nih. Nah, 2, baris ketiga 2 dikurang 2 kali 1. 0 nggak? Iya, Pak. Nah, kan 0. Berarti 0-nya tuh di sini. Tuh. Sekarang prosesnya antara berapa? -5 dengan -2 ini. Nah, so baris ketiga kan -5. Ini kan ini B2 dikurang 2 dikali berapa? -2 kan? Berapa ayo? -5 tambah 4 berapa? Di sini jadi -1, betul? Itu dia. Sekarang yang ketiga, ini sekarang. Prosesnya ini dengan ini. Nah, baris ketiganya kan 5. B3-nya 5 dikurang 2 dikali baris 1 yang nilainya berapa? 3. Berarti yang sekolom ya, harus yang sekolom. 5 kurang 6 berapa? Tulis -1. Betul? Dan terakhir 17 baris ketiga dengan baris ke-1 yang 9. Jadi 17 dikurang 2 kali 9. 17 kurang 18 -1 ya. Oke, biarin gitu. Nah, sekarang ini basis. Kan basis pertama udah selesai. Kalian turun ke sini, mencari basis kedua agak menjorok ke kanan, maka ini menjadi basis kedua. Sekarang di basis kedua itu, kalian nengok ke bawah dan nolkan angka yang di bawah basis kedua. Karena basis keduanya -1 dan angka di bawahnya yang Bapak kasih kuning ini berapa? -1. Bagaimana supaya ini 0? Maka perintah di sini hanya urusan antara baris kedua dan baris ketiga. Sekarang baris ketiga B3. B3 kira-kira dengan B2 diapain supaya 0? Tambah aja kan? Karena 1 min 1 plus. Ya kan? Dah. Sekarang kita coba ini ya Bapak mau coba. Ini Bapak black. Bapak mau hapus ini. Hapusnya sedikit lagi. Nah, kita tengok sekarang prosesnya. Ini ya. Kita letakkan lagi di sini, naik ke sini ya. Kerja kita berjalan ke sini.
memproses ini sekarang. Kita tulis lagi ulang sini. Ini agak 1 min 2 39 0. Ini tetap tidak berubah, basis nggak berubah ya, nggak berubah. Kita hanya merubah angka yang di bawah pada baris ketiga. Dengan perintah B3 ditambah B2, tentu 0 tambah 0 jadi 0. Ini jadi berapa? Nih, 0. Oke, sekarang ini dengan ini kan? 2. Ini sama ini. 2. Terus ini sama ini. 4. 4 ya. Oke, dan siap. Ini tadi sini apa? X, ini Y, ini Z, ini hasil. Mudah-mudahan nggak salah ya. Udah final nggak? Jadi Bapak sudah punya basis pertama, di bawahnya sudah 0, udah oke kan? Basis kedua di bawahnya sudah 0, maka basis ketiga ada lagi tidak yang mau dinolkan di bawahnya? Stop kan? Betul? Sudah nggak ada lagi yang mau dinolkan, jadi kita stop. Karena di basis ketiga itu yaitu 2, tidak ada apapun di bawahnya. Berarti SPL semula menjadi atau ekuivalen dengan, nah, ekuivalen aja ya, menjadi atau ekuivalen. Ini, coba tengok, tuliskan persamaan pertama, Bapak checklist. Ini jadi apa? X kurang 2Y Kurang tambah 3Z sama dengan? sama dengan 9. Persamaan kedua, X gak ada kan? Y aja kan? Y ditambah 3Z sama dengan 5. Betul? Lalu 2 apa? 2Z sama dengan 4. Sekarang kalau Bapak tanya, dari terakhir bisa nggak kalian hitung Z-nya berapa? Pasti dapat 2 kan? Betul nggak? Kalau udah dapat Z2, Betul. bisa nggak mencari Y? Bisa, Pak. Ini kan? Nah, tolong sekalian. Sedikit. Ini jadi 2. Jadi 6. Y tambah 6 sama dengan 5. Jadi Y sama dengan 5 kurang 6. Min 1 ya. Masukin nilai Y-nya ini beserta nilai apa? Nilai Z ke sini. Nilai Z-nya ke sini. Ayo X-nya berapa? Tolong, Bang. Terakhir. Nanti itu ya, min 2 kali min 1. Karena Y bisa jadi 2. Berarti X tambah 2. Tambah 6 ya. Karena 2 kali 3, 6 sama dengan 9. Berarti X-nya berapa? 1 ya. Dapat nggak solusi? Jadi kita punya solusi. 2. 2 ya? Enggak lah, 1 lah. 1, Pak. 1 kan? 1 betul. X-nya 1. Satu, Pak. Betul kan? Jadi X-nya 1, Y-nya min 1, Z-nya 2. Gitu kan. Sekarang, one point ending kita di sini, Bapak mau tunjukkan how we carry out this by using Wolfram Alpha. Tengok. Bapak masuk lagi. Mana ya Wolfram Alpha tadi? Kayaknya di sini nih. Nggak dibuka. Jadi ini. Kita masuk ke Wolfram. Ini Wolfram. Di Wolfram, kalian masuk ke pangkal. Masuk ke Mathematics. Ke sini. Klik Algebra. Sampai kalian jumpa namanya row. Ada namanya row echelon baris lah gitulah. Mungkin di sini polinomial. Ini deh, ini kayaknya. Coba kita tengok, ada nggak kata-kata row pada sistem sini? Sampai kalian dapat sistem kongruen. Di sini nggak ada kata-kata row. Ini maybe more accessible. Cari aja. Ini kok juga sudah jadi. Sebentar, system of kongruen. Di mana? Equation. Bapak klik ini. Oh, ada dulu Bapak pernah coba. Row. Wait. Di matematik. Masuk ke matematik. Masuk ke sebentar. Linear algebra kayaknya. Bapak rasa dia di algebra linear nih. Di linear algebra
Bismillah. Ayo. Betul. Kalian catat Kak? Di mana? Dia tidak di aljabar, tapi di mana? Linear algebra. Kalian masuk ke sini, ada nggak di sini row reduce matrix? Ada nggak? Nih, Bapak klik more. Tak tahu ini apa isinya more, tapi let's say row reduction. Ini nih, row reduce ini, nampak? Row reduce matrix. Ada? Oke, kita pilih ini, klik row reduce. Ini dia. Jadi di row reduce itu, ini dia. Coba dicatat, seperti apa sintaknya? Klik tulis row reduce, kasih spasi, ada kurung kurawalnya ada berapa kali? 2 ya. Ini kurung kurawal besar, ini kurung kurawal kecil. Ini menunjukkan apa? Kurung kurawal pertama. Ada koma. Ini artinya baris pertama ini. 2, 1, 0, min 3. Paham? Paham nggak? Baris kedua apa? 3, min 1, 0, 1. Ini. Koma, kurung kurawal lagi, baris ketiga. Sekarang kita sudah tahu caranya. Coba kalian kerjain sama ini. Mari kita kerjakan ini, soal ini. Nah ini Kak, ini Bang. Silakan. Semua ditulis pakai perintah row reduce. Maka sistem yang pertama, Bapak tadi kan kerja di sini nih yang kiri. Ini ya. Mana sih? Ini. So, dengan ini sama ngambilnya. Oke, ini dengan Wolfram. Nah, ini. Tengok. Row reduce ini kan matriknya nih. Nih, udah saya tulis tadi nih. Nih, matriknya kan ini tadi. Nah, kalian ganti menjadi berapa ini? Baris pertama apa? 1, min 2, 3, 9. Maka ini diganti dengan 1, min 2, ngerti? Koma, dikasih koma ya. 3, 9. Nah, pisahkan koma, kurung kurawal baru, baris kedua yaitu min 1, 3, 0, min 4. Min 1, 3, 0, min 4. Sudah. Baris ketiga apa? 2, min 5, 5. Tulis sini. 2, min 5, 5, 17. Kita sudah selesai semua. Jangan ada kurung kurawal yang hilang. Tekan enter. Kita tengok hasilnya apa. Nah, ini dia. Salah ya. Aduh. Salah atau benar Bapak nih? Menurut kalian ini cara ngebacanya gimana? Nah, ini nggak usah. Kalian cukup membaca ini. Resultnya di sini. Ya, resultnya hanya diberikan dalam bentuk matriks. Jadi resultnya ini. Ini resultnya. Apa? Oke, saya back ke sini di dalam kerja kita tadi. Nah, ini dia. Saya letakkan di sini resultnya. Ini dia. Tuh. Ada nggak perbedaan dengan matrik yang terakhir di sini? Ada tentunya ya. Perbedaannya ada ini dengan ini, beda kan? Tetapi ini jangan bingung. Ini kan di sini untuk apa? Ini kan untuk X kan? X ini apa? Y, Z, hasil. Berarti kalau berdasarkan ini, X-nya berapa? Langsung nggak? Dapat nggak X-nya? Langsung ya. Ini kan X. X tambah 0Y tambah 0Z sama dengan berapa? 1. Ini langsung Y kan? 0X tambah 1Y tambah 0Z. Berarti Y-nya berapa? Min 1. Dan Z-nya berapa? Tuh. Sama ya. Nah, jadi kita diuntungkan oleh adanya aplikasi seperti ini. Coba kalian Bapak kasih tugas. Tugasnya apa ya? Sebentar lagi lah Bapak kirim pakai WA aja tugasnya. Ya. Tugasnya nggak bisa Bapak pikir sekarang sih. Sudah habis waktu nih, kita udah masuk asar, mau sembahyang lagi Bapak. Iya Sampai Pak, sini tugasnya ya. kelompok atau gimana? No, personally. Tugasnya pribadi aja untuk nambah nilai individual.
Mungkin nanti kalau ada tugas kelompok, maybe next nantilah. 2 minggu lagi kita kuis ya. Ya, kalau Bapak bilang kuis, kalian semua hadir ya. Mungkin minggu depan lagi kita kuis. Satu kali aja kuis ya, Bapak mau ambil nilai kuis. Nilai mid kemarin sudah dapat. Kuis nanti ada tugas ya. Sudah cukup dari Bapak ini dulu. Sampai sini. Nanti tugasnya dari WA aja Bapak kirimkan. Oke, cukup. On dong kamera terakhir. Ada pertanyaan sampai sini? Saudara? Pas, Pak. Lepas ya. Ya udah pas saja ya. Udah pada pening ya. Tapi bisa dipahamkan Nadia semua? Salah. Bisa, Pak. Oke, berarti nanti udah bisa kalian dapat tugas dari saya nih. Tugasnya di Google Classroom. Jangan lupa isi absen di e-learning hari ini. Cukup? Bang Agung? No more question? Oke, ya udah. Selamat sore, sehat semua. Yang berbuka, selamat berbuka. Tapi jangan sekarang bukanya, nanti dulu aja ya. Sampai jumpa lagi kita di insya Allah hari Kamis depan aja ya. Kita kayaknya tetap di hari Kamis nih sampai ujian semester. Ya. Sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.